Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Meman Herawan, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Ciracas. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahunan pada bulan Agustus masih cukup tinggi meski sudah turun ke level 4,69% dibanding pada bulan Juli sebesar 4,94%. Laju inflasi bahkan berpotensi naik lagi hingga menembus 8%. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, jika harga BBM naik 30%, tingkat inflasi pada akhir tahun akan berada di kisaran 7,7 sampai 8,3%. Hal sementara, Direktur Selios Bima Yudhistira memprediksi inflasi akan berada di kisaran 7% jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Berdasarkan rilis terbaru BPS, inflasi tahunan pada bulan Agustus mencapai 4,69% dan inflasi tahun kalender sepanjang Januari sampai Agustus 2022 tercatat sebesar 3,63%. Inflasi sedikit turun karena selama bulan Agustus terjadi deflasi di 79 dari 90 kota yang disurvei BPS. Penyumbang deflasi bulan Agustus sebagian besar merupakan produk hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit karena terjadinya panen di beberapa sentra produksi. Setelah menyimak dan menyaksikan tayangan tadi, apa yang kalian pikirkan para siswa semuanya? Ya, kita hari ini akan membahas tentang inflasi. Merupakan bagian kedua dari bab 4, indeks harga dan inflasi. Jadi, apa itu inflasi? Yang jelas, inflasi masih berhubungan dengan harga. Harga yang bagaimana? Ya, harga yang berubah naik. Kemudian apakah inflasi dapat dihitung? Bisa. Ada berapa jenis inflasi? Ada beberapa jenis. Kemudian bagaimana cara mengatasi dan dampak inflasi? Jadi, kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Ikuti pembahasan dan penjelasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini ialah setelah selesai mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis inflasi dan menyajikan hasil analisis inflasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan bertanggung jawab. Kita mulai dari pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan ditandai dengan adanya kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Jadi kenaikan harganya bukan pada satu jenis, akan tetapi kenaikan tersebut terjadi berbagai jenis harga dan berlangsung terus-menerus. Itu adalah pengertian dari inflasi. Pada bagian awal, tadi ada pertanyaan, apakah inflasi bisa dihitung? Inflasi bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Yang dimaksud indeks harga di sini adalah indeks harga konsumen. Contoh,
Diketahui indeks harga bulan Juli 2015 adalah sebesar 110. Indeks harga bulan Agustus 2015 adalah 112. Maka besarnya inflasi bulan Agustus 2015 adalah 112 dikurangi 110 dibagi 110 dikali 100%. Sehingga inflasi adalah sebesar 1,82%. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu ada 4. 1. Inflasi kurang dari 10% per tahun, itu disebut inflasi rendah. 2. Jika inflasi di antara 10% sampai dengan 30% per tahun disebut inflasi menengah. 3. Jika inflasi di antara 30% sampai dengan 100% per tahun disebut inflasi berat. Dan yang keempat, hiperinflasi, yaitu jika inflasi terjadi di atas 100%. Berikutnya, inflasi berdasarkan sumbernya. Ada inflasi yang berasal dari dalam negeri. Ini terjadi jika jumlah permintaan terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah persediaan barang yang dapat dibeli oleh konsumen. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Ini terjadi karena dari harga-harga barang yang diimpor oleh suatu negara. Jika di luar negeri tersebut, di negara asalnya terjadi inflasi, maka akan berakibat juga terjadi inflasi di dalam negeri. Sedangkan inflasi berdasarkan penyebabnya terdiri dari demand pull inflation yang pertama. Jadi inflasi yang diakibatkan dari terlalu banyaknya jumlah permintaan terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi yang disebabkan naiknya biaya produksi. Dampak inflasi, dampak positif diantaranya peredaran barang itu cepat, produksi bertambah, kesempatan kerja bertambah, pendapatan nominal naik akan tetapi pendapatan real turun. Sedangkan dampak negatifnya harga barang naik, nilai uang turun, terjadi spekulasi, kemudian pembangunan terhambat dan keinginan masyarakat menabung berkurang. Berikutnya, dengan inflasi ada kelompok masyarakat yang diuntungkan, diantaranya spekulan dan petani, produsen, debitur, kemudian pemilik saham dan investor. Sedangkan kelompok yang dirugikan adalah diantaranya masyarakat berpenghasilan tetap, konsumen, kemudian kreditur, kemudian pemilik modal atau saham dalam bentuk obligasi. Inflasi juga dapat menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, diantaranya para spekulan dan petani, kemudian produsen, debitur para peminjam uang, kemudian pemilik saham dan investor. Sedangkan kelompok masyarakat yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah masyarakat yang berpenghasilan tetap, kemudian konsumen, kreditur, pemberi pinjaman, kemudian kekayaan dalam bentuk tunai, dan investasi dalam bentuk obligasi.
Apakah inflasi bisa diatasi? Bisa. Inflasi bisa diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan cara kebijakan moneter. Di antaranya politik diskonto, politik uang ketat, pasar terbuka, dan peningkatan cash ratio bank. Yang kedua adalah dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta menaikkan pajak. Dan berikutnya adalah kebijakan non-moneter, mendorong hasil produksi, menurunkan tingkat upah, dan pengawasan harga. Demikianlah pembahasan tentang inflasi. Merupakan bagian kedua dari bab 4 indeks harga dan inflasi. Selanjutnya setelah ini kita akan bertemu kembali dalam pembahasan tentang permintaan uang dan penawaran uang. Semoga dapat bermanfaat dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.